Hello everyone, welcome back to Sarcast, Sarwa Media Podcast, hosted by me, Caca dan sama gua Owi di sini. Selamat datang di season baru Sarwa Media Podcast. Sebelum lanjut ngobrol, kita mau ngucapin makasih dulu nih buat Lalusia yang udah nyediain venue buat kita syuting hari ini ya. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial banget karena seperti yang bisa kalian lihat di sini udah ada Bupati Belitung, Bapak Haji Sani Saleh. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir dan menyempatkan waktunya di tengah kesibukan yang cukup padat ya Pak ya. Oke, sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh lagi nih Pak, kita mau tanya dulu dong bagaimana sih Pak keadaannya sekarang dengan apalagi kesibukan udah mau G20 ini, kabarnya bagaimana Pak? Ya, banyak. Kita ini persiapan khususnya dalam G20 ya, terutama mempersiapkan sarana prasarana yang untuk mensukseskan itu ya, dan kita lebih diutamakan juga persiapan karena suksesnya G20 itu dalam hal MAIS-nya ya, itu tanggung jawabnya sama pemerintah daerah, provinsi dan pusat. Tapi kita ada spesifik untuk suksesnya ini adalah B2B-nya juga. B2B-nya kaitan dengan upaya juga mengembalikan citra pariwisata yang multiplier effect-nya adalah UMKM kita. Nah, ini yang sedang kita tiap saat dan tiap hari bahkan sampai malam pun hal ini kita lakukan. Pertama-tama mengedukasi dan motivasi dari UMKM kita dan pelaku usaha kita yang lainnya. Itulah yang sibuknya lebih banyak. Oke, kesibukannya itu ya Pak ya sekarang ya Pak. Jadi kabarnya alhamdulillah baik ya Pak ya. Baik, alhamdulillah. Kelihatannya hari ini setelah banyak sekali jadwal gitu, Bapak mau menyempatkan datang ke Sarcast hari ini. Gimana sih Pak rasanya sibuk menjadi seorang bupati itu? Capek nggak Pak jadi bupati Pak sebenarnya? Ya, kita nggak bisa ngomong capek, nggak bisa mengeluh, apalagi mengeluh itu kan suatu hal yang benar-benar tidak disukai dari Allah SWT. Jadi kita berusaha berbuat semaksimal mungkin. Yang penting kita upayakan jaga kesehatan kita. Nah, tetapi beraktivitas kita tidak boleh ada mengeluh. Kalau terjadi suatu hal, justru itulah tantangan kita dan itulah sebetulnya amanah kita yang diberikan yang harus kita perbuat. Jadi bagi saya segala sesuatunya tidak ada yang jadi beban, tetapi kita hadapi semua. Lillahi ta'ala pokoknya. Karena dasarnya kita berbuat ini adalah pertama ikhlas, kedua yang paling utama adalah kejujuran, dan kedua keikhlasan. Sebagaimana lagu Pampers, kejujuran dan keikhlasan. Nah, itulah saya terobsesi lah dan itu saya lakukan. Oke Pak, sebelum lanjut ngobrol lagi nih, kan kalau boleh tahu bentar nih Pak, Bapak kan juga dikenal dengan panggilan Pak Sanem. Ya. Boleh dikasih tahu nggak Pak, Sanem itu artinya apa sih Pak? Apakah ada arti tersendiri kah? Ya, zaman-zaman dulu, udah tahu sesama kawan sering ada memberikan semacam nama panggilan, nama tongkrongan, nama tongkrongan ini sering dikaitkan dengan katakanlah historis ataupun keberadaan seorang, seperti misalnya Usmandi Andeska. Andeska itu anak desa Kampit. Jadi kalau saya misalnya Imron Pangkapi, Imron Pangkal Pinang. Itu kan dulunya. Kalau saya diberi Sanem itu saya anak nelayan murni. Nah, Sanem. Saya anak nelayan murni. Ya, atau ketinggian Sanem anak nelayan Mengkubang. Nah, itu nih kira-kira jadi Sanem dipanggil. Berarti lahir di Mengkubang? Ya, di Mengkubang. Lahir di Mengkubang. Mengkubang teh di Beltim, Pak? Beltim. Ya, tepatnya sih di Dusun Burung Mandi. Tapi Dusun Burung Mandi ini dulu kan masuk desa Mengkubang. Nah, itulah dipanggil Sanem dari kawan-kawan.
Setelah perjalanan dari nama Sanem itu Pak, boleh diceritain nggak sih Pak, start dari awal mungkin cerita masa kecil apa yang bisa membentuk Bapak dan perjalanan Bapak yang lumayan panjang ya Pak ya, proses menjadi bupatinya itu ada nggak Pak cerita-cerita masa kecil yang terus Bapak ingat sampai sekarang akhirnya bisa Bapak menjadi Bupati Belitung? Oh iya, sebenarnya kalau dibuatkan dalam buku biografi memang sebenarnya, tapi bagi saya itu enggak ini kan. Tapi kalau diingat-ingat masa lalu, saya kan lahir di Pantai Burung Mandi Mengkubang. Di Pantai Burung Mandi. Desa yang dusun murni, kemudian ya setelah kecil saya diajak pindah ke Kampung Mengkubang karena di situ tidak ada sekolah, masuk SD, ya jarak dari rumah itu sekitar 3 kilo. Ya dulunya jangankan pakai sepatu, sendal pun enggak. Kan zaman itu kan jangan itu. Jadi ya ada di sekolah itu ya banyak ya kawan-kawan dan terus pada saat di sekolah ini maklum diam di kampung, orang tua sebagai nelayan ya, orang tua saya kerja di 2 bank hutan, bank laut kan. Jadi mau tak mau saya terobsesi. Ya masa kecil ya sehidupnya tidak lepas dari ladang, laut. Nah itulah jadi di situ kan. Nah kemudian ya semasa sekolah SD itu ada satu hal, karena di sana itu kan zaman Jayaan PT Timah. Ya, betul. Saya terobsesi waktu itu karena ada di Mengkubang itu yang namanya daerah Damar itu kan salah satu kawasan perumahan PT Timah dengan pejabat-pejabat elitnya. Nah di situ pada saat kecil SD saya habis pulang sekolah jam 10 udah dikasih makan, ganti baju, tinggal pakai celana saja, suruh jaga kebun. Nah sore-sore itu ya tahu-tahu kecapean sambil berjarat puyuh, kecapean tertidur, tahu-tahu sore orang tua kita datang, bapak datang. Nah beliau bersorak karena ternyata di itu kerak ini sudah nyabutin padi tadi. Larilah ke dalam hutan takut dengan orang tua. Nah di dalam hutan itulah tidak berani pulang ke rumah, akhirnya situ dan tidak tahu terinspirasi ya karena melihat ada Insinyur Asnawi, karena orang tua dulu kamu ini jangan kayak jadi anak insinyur gitu kan, ajanya Dr. Randes gitu kan. Jadi di hutan itulah terinspirasi gimana ya melihat Insinyur Asnawi duk pakai mobil PW, anaknya sekolahnya di situ. Orang itu kan katanya sekolah dapat insinyur Dr. Randes. Di situ ada niat itikat sekolah. Motivasi jadi Pak. Jadi memang berangkat dari keadaan yang seperti itu akhirnya Bapak termotivasi gitu Pak. Nah akhirnya ya karena sekolah di sana tuh ya gimana mau masuk sekolah SMP tidak ada sekolah di sana, akhirnya saya pergi ke Kampit. Karena ada keluarga di Kampit di sana kan suruh. Jadi tiap hari sekolah di Budi Utama itu kan, Kampit itu sampai kelas 1 naik kelas 2. Jadi 1,5 tahun naik kelas 2. Ya karena hampir tiap hari naik sepeda. Bayangkan dari Mengkubang ke Kampit itu. Dari Mengkubang ke Kampit naik sepeda. Jauh, Pak? Naik sepeda. Jauh tuh, Pak? Mungkin berapa ada 20 kilo mungkin tiap hari. 20 kilo. Nah, sekali jalan Pak. Setiap hari ya. Nah, karena masuk sekolahnya sore jam 1, jadi jam 10 saya udah berangkat. Nah, itulah. Masuk sekolahnya siang. Nah, itu pindah ke Manggar, masuk SMP Muda Karya, naik kelas 2-nya. Gitu juga dari Mengkubang itu bukan kayak sekarang. Nah, masuk Muda Karya, SMP Muda Karya, lulus SMP Muda Karya. Nah, situlah karena terinspirasi untuk jadi insinyur tadi. Nah, nekatlah dengan orang tua, pergilah ke Tanjung Pandan ini. Karena sebenarnya tidak pernah ke Tanjung Pandan selama sana. Ya kan naik pakai, ya dulu kan tidak ada kendaraan, naik mobil truk bawa botol angin dari PT Timah itu. Nah tiap hari kan, nah numpang ke sini. Nah masuklah STM. STM mana tuh Pak? STM sini dulu. Di Tanjung Pandan ini. Di Tanjung Pandan. Nah masuklah STM jurusan bangunan. Zaman itu ada jurusan bangunan. Ada jurusan bangunan. Memang ada terinspirasi ngelihat tertarik dengan bangunan-bangunan gitu kan. Jadi masuk STM bangunan.
Nah, setelah lulus STM bangunan, ya di sini banyaklah pergaulan dengan kawan-kawan apa segala macam di sini kan. Nah, terpikir lagi, terinspirasi, ini ngejar insinyur tadi. Berangkatlah kemana pilihan ke Jogja karena ya waktu misalnya mau ke Bandung, mau ke Jakarta, minder kita di situ. Karena anak-anak Belitung ini kan anak-anak staf-staf PT Timah hebat-hebat, sekolah mereka di Bandung, di Jakarta. Mendengar di Jogja memang banyak kumpul-kumpulan anak-anak orang-orang miskin. Nah, karena dia menyadari pergilah ke Jogja. Nah, pergilah ke Jogja, ya di sana itu nak masuk perguruan tinggi teknis tadi ya harus ada pengalaman kerja dulu kan akhirnya sekolahlah di STPMD itu. STPMD. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Nah, jadi ya mungkin udahlah ndak jadi gelar insinyur, ya mungkin garis tangan juga ya. Nah, kan garis tangan juga. Mungkin kalau jadi insinyur nggak jadi kayak seperti sekarang, Pak, ya. Itu kan. Nah, jadi ya sekolah di sana, nah pulang dari sana pulanglah ke Belitung. Nah, setelah di Belitung tahun 86 selesai. Nah, kemudian itulah dari 86 itu ya karena juga saya ya waktu itu aktif juga lah di kegiatan-kegiatan apa namanya termasuk juga mulai aktif pada saat STM dulu di sini. Kami ada istilahnya ya pentas-pentas seni di STM itu kan ada dulunya walaupun orang bukan PT Timah tapi di sini adanya RTC ya Remaja Timah Club di bawah naungan Iswarin. Nah, jadi saya itu semacam organisasi organisasi komunitas sanggar lah. Nah, gitu kan. Nah, juga ada istilahnya Baro Club dulunya. Jadi saya di STM. Nah, ikut-ikutan itu dan di STM juga setiap tahun dulunya kan ada istilahnya pentas seni sekolah. Nah, tingkat SLTA lah. Nah, kami di STM itu pernah mentaskan drama Raja Brekor. Oh, Raja Brekor. Aku jadi Raja Brekor. Nah, jadi memang ya sudah itu. Jadi Raja Brekor. Lama dulunya kawan-kawan manggil saya Raja Brekor. Itu Sanem Raja Brekor kan. Itu kira-kira pementasannya di Belitung atau di Jogja? Di Belitung, di Gedung Nasional saya ingat lah. Nah, jadi kan dinilai kita juara itu dalam itu Raja Brekor. Nah, kemudian itu selama di sekolah di STM ya disalahkan di sini. Jadi sudah banyaklah kawan-kawan di sini. Ya maklum lah STM zaman dulu kan. Mungkin agak bergajul lah. Ya, walaupun gimana orang kampung tapi ikut juga bergajul ya. Tapi cuman bergajul waktu itu kami demi Allah tidak ada istilahnya minum, tidak ada merokok apa itu enggak. Tapi hanya urusan gimana lah, cari kesenangan diri, tidak ganggu orang. Kesenangannya gimana misalnya kan dulu kan untuk hiburan susah. Ada Cahaya Malam Selendang Delima, ada di STM tuh ditulis malam ini ada Selendang Delima di Aik Ketekok. Nah itu pulang malam kan baju kan tidak pakai celana panjang, pindah pakai cuhai sekolah itu kan tidak ada mampu kan. Nah itu nekat harus joget di depan pertemuan kali. Nah itu jadi dapat hiburan Pak ya. Dapat hiburan. Jadi itu kan hiburan zaman itu ya Pak. Iya, hiburan zaman dulu. Tapi alhamdulillah waktu itu ya kita walau gimana dari kampung, dari kampung masalah sibuk apapun ya kita dididik secara keagamaan. Jadi ngaji, sudah ada basic agama ya Pak apa segala macam ya. Dulu kan satu hal saya ingat karena kakek saya kan juga guru ngaji. Jadi dari kecil itu saya dididik. Kau kalau belum tamat Al-Quran 30 juz tidak akan disunat-sunat. Nah itu dulu. Nah, jadi kan ini ya. Karena ini satu hal. Kalau zaman sekarang kalau belum tamat tidak diberi motor Pak. Nah itu kalau dulu disunat kan. Jadi kalau tidak akan disunat biarlah jadi orang kafir gitu. Bayangkan dulu kan orang tua kan mungkin itu ya kasar tapi kita ya biarlah jadi kau jadi belis lah. Tapi kalau tidak tahatam Al-Quran tidak akan disunat-sunat. Nah itulah akhirnya kita terpacu segala macam untuk belajar tadi kan karena takut digini gitu kan. Nah alhamdulillah mulai dari situlah ya kita dididik secara keagamaan, sholat apa segala macam nih puasa. Jadi ya itu juga sih mungkin dari Allah SWT itu memang situ juga kan digariskan gitu ya. Jadi itu. Nah itu saya dari dasar apa namanya pendidikan sekolah cerita masa lalu perjalanan. Nah
tidak dapat dibayangkan lah mungkin. Tapi saya tidak pernah merasakan suatu hal yang gimana ya, ada capek atau segala macam. Sekolah, bayangkan dari Mengkubang ke Kampit, itu dari Mengkubang ke Manggar. 20 kilo lumayan, 20 Pak. kilo bolak-balik dan masuk sore pula jam 10 pagi sudah harus berangkat. Dan kemudian secara ekonomi dulunya bagaimana membantu orang tua. Di sana kan dulunya ya di Jalan ke Manggar itu kan ada kolong. Nah, dengar-dengar singgah Abu Banjor, Pak. Singgah Abu Banjor dulu. Jadi pergi jam 10 nanti pasang banjor di umpan kan sorenya balik sekolah jam 5 singgah. Nah, umpan lagi banjor itu sendiri itu. Nah, sampai di jalan ikan sampai nama ikan banyak dulunya yang siap ya. Dia lah tahu ini sana ada dapat ikan kawa, ikan tupuk. Nah, itulah yang membantu orang tua. Jadi sembari sekolah sembari bantu ekonomi keluarga juga Pak ya berarti ya. Sampai sekolah itu. Kayak lintang sebenarnya ceritanya. Kurang lebih sih ya yang Kurang lebih kayak lainnya. lintang. Dan itu Lintang makanya diri kalau ke Manggar kan jalannya bukannya itu jalan merah apa semacam dulu. Jadi pergi sekolah itu hanya pakai baju buruk aja bajuannya dan di sana pas di nyelip pancing tadi banjor salah kan. Nah, pakai baju itulah nanti baru habis nyelip banjor ikannya ditaruh di karung kerajut namanya kan. Nah, baru ganti pakaian sekolah, pergi sekolah dulu dari situ. Tidak jauh dari Manggar tuh. Itu jadi pulangnya gitu pula. Jadi inilah seni hidup. Saya menganggap itu satu seni hidup dalam kita ini mengaruh kehebatan kehidupan bagian hidup itu. Dan menjalankannya dengan keikhlasan. Ya, enjoy Pak ya. Keikhlasan tadi dan keikhlasan dan kejujuran tadi lah. Jujur ya. Terus dengar-dengar juga Bapak pas di STM katanya nih pas kami riset Pak, Bapak juga sempat ikut truk pasir. Nah, iya. Apa ngelangkong juga Pak ya? Dulunya kan saya pindah sana pindah sini, diam di Baro, kemudian diam di sekarang rumah Dadang Pak Jamaluddin Pudin. Nah, suruh beliau diam situ karena tadi mungkin sering juga dekat dengan orang tua begitu kan. Nah, jadi suruh diam di situ dan kemudian itulah membantu Dadang jadi pemborong waktu dulu, jadi ngikut pasir Dadang ngangkut pasir dan juga di mana ada bangunan ngikut juga ngaduk semen. Akhirnya jurusan bangun gedung tadi kan membantu aja. Dapatlah honor-honor sedikit tambahan itu. Itu waktu jadi SMA. STM dulu. STM. Nah, itu. Untuk uang jajan lah Pak ya. Iya, dapatlah diberi dari belau kan ya, di samping suruh diam di rumah situ, enggak suruh bayar kan dijaga pondok dulu kan di rumah belau. Nah, berarti di sini enggak sama saudara Pak ya tinggalnya? Ya, enggak ada keluarga di sini. Jadi hanya dengan kawan aja lah di sini kan. Jadi kawan. Tapi sempat juga bergajul juga lah di sini di STM dulu. Nah, itulah yang kadang-kadang ya. Ya namanya istilah ada durin nantu, ini satu malam nih. Sebenarnya itu gara-gara kami maling durin di Baro itu. Kan Usni Mario Sado almarhum jadi kawan itu kan main gitar di Simempat tuh. Jadi itulah. Jadi ya gimana cara maling durin ini? Nah, jadi kawan datang dari sana mau batu gede-gede. Nah, ini dekat ada pondok, orangnya jadi pondok. Limpar batu kan rusak bok kan. Langsung orang di pondok keluar. Ngambil durin deh. Dekat pondok deh ngambil durin deh Bang Karong, Bang apa semacam. Dia balik. Di situ balik ke pondok. Ngantu ngambil durin aku deh. Ini deh kira-kira. Nah, itulah istilah durin antu itu bukan durin jenis antunya durinnya bukan tapi gara-gara pengambilan durinnya. Diambil durin. Jadi asal durin maling namanya tetap durin hantu. Durin hantu. Nah, kalau zaman sekarang mungkin durin ghosting. Durin hantu. Nanti ya. Hilang. Itulah jadi tiba-tiba hilang durinnya. Pas kami makannya di sana itu pakai kapak kan. Jadi durin dari mana ini kan? Nah, inilah ini durin hantu deh. Itu nih ceritanya. Jadi baru durin hantu. Durin hantu. Kan orang nyebut tadi kan durin apa ini? Enggak, durin kan. Durin hantu ini kan. Kira-kira itulah cerita. Besok gini Pak, kan Bapak juga sempat jadi ketua KNPI ya. Kebetulan kita juga anggota KNPI ini Pak. Udah. Boleh diceritain Pak bagaimana awal mula jadi terlibat di KNPI gitu. Karena organisasi ini cukup menarik dan isinya sekarang anak-anak muda yang seru. Berarti dari zaman Bapak sudah seru Pak ya? Jadi KNPI. Jadi pulang dari Jogja kuliah, nah pulang ke kampung, nah di situ kawin. Nah pada saat itu ya memang kita
di Jogja itu memang aktif juga jadi mahasiswa. Saya jadi aktif di IKPB, mantan ketua IKPB, ketua asrama, kemudian di kampus juga di HMI, aktif HMI, kemudian di Mapala. Di Mapala, kan di Mapala itu di Jogja itu, makanya kita itu setiap saat setiap ada kawan ulang tahun, nah itu naik di Gunung Merapi itu dan beberapa gunung kita naik. Nah, jadi dengan Mbah Marijan itu kita base campnya dulu awal di rumah Mbah Marijan itu. Nah itulah. Bahkan pada saat kami naik, ya kami berempat dari sana itu kan ada kawan yang di Air Saga yang esmet ya, meninggal jatuh di Gunung Merapi itu. Waktu pendakian sama Bapak? Iya, teman dengan saya. Itu tahun berapa Pak? Tahun 82 udah saya 82 83 ya gitu. Nah jadi itu karena saya kan ke Jogja tahun 80. Nah, kalian kan belum Oh, masih jauh Pak. mungkin Masih di awal-awal ya. orang tuanya pun belum juga pacaran. Benar itu. Jadi di pulang ke Belitung, nah begitulah di sini ya pernah datang ke sini disuruh lah saya itu dulunya masuk di BKKBN karena saya juga dekat dengan tokoh-tokoh masyarakat di sini, misalnya Pak Arifin Pai, Pak Ali Baki, kemudian Pak Madini Miram dan Pak tokoh-tokoh tua di sini dulu kan, karena saya masih di Jogja. Pulang ke Belitung bukan mejeng-mejeng karena belum ada tempat mejeng, pendam belum ada kan. Tapi kami mendatangilah alumni ini. Alumni Jogja. Nah, alumni ini kan tokoh-tokoh itu kan dulunya. Jadi tokoh-tokoh kita dekati, dekat apa semacam. Nah, kaitan dengan itu dan akhirnya ya pas saya pulang di sini ya mereka sudah kenal, suruh panggil sana dari sini. Nah, kita bentuk pemerintah karena sesuai dengan sekolahnya. Tapi pertama itulah yang penting kata Pak Bupati Sumarsono dulu, yang penting kau dapat nomor NIP dulu lah. Nah, kebetulan BKKBN menerima pegawai waktu itu. Nah, jadi pada saat itulah saya didaftar di BKKBN, menjadi pegawai BKKBN dari tahun 87 itu sampai tahun reformasi kemarin tahun 2000. Itu statusnya udah PNS Pak ya? Enggak, tahun 87 masih capek istilahnya, hanya dapat insentif 12.500. Tapi datang ke sini suruh pula ngajar karena tidak ada guru. Ngajarlah PSPB dengan di Semia Perbel. Nah itu jadi double job ya Pak ya, sambil di BKKBN, sambil ngajar juga. Ngajar juga. Gitu. Tiga job. Karena saya memang lahir di laut, apa semacam pantai. Nah di sini ketemu dengan komunitas ke laut. Nah saya pernah punya bot di Tanjung Pendam dulu. Nah jadi justru itulah duit ikan inilah yang bisa menghidupi. Kalau duit itu kan ngajar kan enggak dapat 5.000 dulu. Zaman itu 5.000 Pak. Nah gaji setelah jadi terima PNS hanya gaji 54.000 dulu. Tahun 89 jadi PNS. Gaji 58.000. Nah, tidak akan cukup lah. Belum ada tunjangan-tunjangan itu Pak? Tidak ada tunjangan. Jadi ya mau menghidupi anak. Jadi pegawai bank Pak ya? Bank Laut. Bank Laut. Nah, sampai sekarang kan aku kalau makanya sekarang itu di tempat punya bot juga semacam. Nah itu. Nah dari situlah begitu aktif karena sudah dikenal juga dulunya banyak kawan di sini, akhirnya berhimpunlah di Pemuda Pancasila, di GM Kosgoro dengan Pak Jamal dulu kan, dan kemudian dari situ aktif akhirnya dipilih dari kawan menjadi ketua KNPI tahun 2098 awal reformasi sampai tahun 2001. Berarti termasuk ya pembentukan provinsi Babel pun Bapak juga terlibat berarti? Iya, aku sekretaris presidium. Nah, kita sekretaris presidium ya. Kalau bicara masalah membentuk provinsi Bangka Belitung mungkin ceritanya itu juga karena masih di luar kepala saya karena saya menjalani semuanya. Jadi berbicara masalah presidium sebetulnya saya cuman masih ada kenangan satu membuktikan saya sebagai sekretaris saya masih pegang cap asli dengan cap bantal itu. Oh, masih pegang Pak ya? Masih pegang itu. Makanya nanti kalau jadi masalah aku mau ku tender siapa yang mau belinya. Salah satu sejarah ya untuk provinsi. Berarti Pak selama jadi ketua KNPI momen paling membekas berarti di presidium itu atau ada lagi?
Satu hal yang itu yang paling bekas kali ini kan, karena ya saya kan asli orang Belitung, kan. Walaupun sebenarnya dari silsilah keturunan Lanun bajak laut nih. Nah sampai sekarang. Dan kalau silsilah keturunan bajak laut itu dari burung mandi itu namanya Tuk Letang itu. Nah aku ini turunan ke-10-nya. Oh masih ada. Nah tapi turun ke-7 jadi lebay, jadi orang kaki dulu kan, jadi apa namanya kepala kampung, dukun. Nah tapi ya alhamdulillah turun ke-10-nya ndak jadi dukun, jadi bupati ya. Jadi bupati. Hebat kan kan. Lagi ada silsilah keturunan Lanun itu. Nah, keturunan Lanun dari kerajaan Sabah sana itu kan jadi itu. Jadi keturunan bajak laut. Memang ya. Karena ada jejakan silsilah keturunan itu memang ada anunya sampai ditemukannya bahkan silsilah keturunan itu. Nah, ini Pak, kita mau bahas satu hal yang mungkin cukup menarik ya. Bapak ini kan dikenal sebagai sosok pejabat level atas di Kabupaten Belitung yang sangat-sangat merakyat Pak ya. Sangat-sangat dekat dengan masyarakat. Ya, tidak tahu lah itu penilaian orang ya. Bagi aku soalnya sering ketemu di jalan sama motoran gitu Pak. Pernah ketemu sama kita juga kan ya Pernah di salah satu tongkrongan. Bapak juga nongkrong di tempat yang sama-sama kayak kita. Masih dekat banget sama anak muda. Terus juga Bapak masih sering. Ya tadi kan kata Caca masih motoran sendiri. Itu Bapak kenapa bisa Bapak emang nggak gengsi ke kan Pak sebagai bupati? Kan biasanya sosok seorang pejabat itu ya tidak maksudnya ada gap dengan masyarakat. Kalau Bapak ini memang benar-benar rock and roll Pak, rendah hati, humble. Itu bagaimana sih Pak bisa jadi sosok seperti itu? Ya aku jadi tahu. Terus terang aku jadi tahu kenapa jadi macam itu ya. Ya kan aku enggak pernah merasakan gimana ya aku ini sebagai pejabat. Kadang-kadang ya itulah, kadang-kadang kawan-kawan kan bupati harusnya. Tapi aku kan gimana lah ya, tidak pernah merasakan kan mungkin kebiasaan dari dulunya kan dengan kawan-kawan kumpul apa segala macam, dan kemudian ya urusan berpakaian kan memang tidak tahu, memang aku sekolah STM tidak bisa pakai suara panjang, pakai suara pendek lah itu kan. Nah jadi mungkin memang sudah kebiasaan dan ya urusan bermotor memang lah, jadi pejabat ini baru naik mobil, dulu kan begitu. Nah jadi memang lah dan terus terang aku sendiri ya kan tidak pernah merasakan hal-hal yang disampaikan dari kawan seperti itu. Iya Pak, aku anggap biasa saja lah. Nagih ngopi aku ke pasar, nagih apa segala macam, enggak. Ya inilah satu hal ya, mungkin ya kalau ada penilaian masyarakat yang nilai kita kan bukan kita sendiri tapi masyarakat orang lah. Tapi aku merasakan itu enggak pernah dibuat-buat. Enggak ya aku memang kita lekam lah Pak ya. Ya itulah mungkin itulah. Justru sosok seperti itu Pak yang banyak diidolakan, yang banyak dikagumi dari masyarakat karena memang lebih dekat dengan masyarakat, jadi humble gitu. Justru karena sosok itu Bapak jadi lebih dikenal akhirnya dari masyarakat. Mungkin juga lah sampai 2 periode jadi bupati. Akhirnya karena itu salah satunya Pak. Dari camat Selat, camat Sijok, kemudian wakil bupati 5 tahun, bupati 10 dan 10 tahun Pak ya. Jadi ya mungkin lah, tapi aku merasakan enggak. Ikam enggak ngerasa Ikam berbeda dengan rakyat biasa. Enggak. Sama lah. Sama lah. Enggak aja kan aku merasakan ya mungkin yang merasakan satu hal, aku ini diberi amanah. Nah, diberi amanah. Itu aja kadang-kadang. Jadi waktu pas begawe kerja apa semacam, nah itu memang itu ya aku ini diberi amanah. Nah gimana aku harus megang amanah ini? Nah itulah, tapi dasarnya itu tadi, amanah ini kita pegang ini dasarnya keikhlasan, kejujuran tadi. Nah itu kan, alhamdulillah lah selamat sampai sekarang. Mudah-mudahan saya berakhir kan jadi selamat. Itu kan tujuan kan tidak banyak, selamat dunia, selamat akhirat kan. Ya, betul. Nah jadi itu, aku tidak pernah merasakan dibuat ini bang. Seperti itu. Iya. Nyaman macam gitu. Nyaman lah gitulah dia lah. Terus kalau misalnya ngelihat dari hobi-hobi Bapak nih, setahu kita di sini, Bapak hobi berkebun, hobi bang laut, hobi mancing ya Pak
Ya. Masih sampai sekarang, Pak? Masih sampai Dan sekarang. itu terobsesi dari kecil dulu. Itu membuktikan aku ya di kecil-kecilnya dari dilahirkan itu memang di laut dan di hutan tadi. Nah ya di laut ya alhamdulillah sampai sekarang aku punya bot kan dan ke laut nak mancing nak apa segala macam dari dulu kan hidup di laut. Di darat di kebun ya memang ya alhamdulillah ada punya kebun juga ada. Tapi makanya gimana memanfaatkan waktu itu karena aku menganggap itu yang terpenting ini gimana kita memanfaatkan waktu ini ya manusia yang juga sebagian manusia yang dianggap terbaik itu dia bisa memanfaatkan waktunya. Betul. Nah ya waktu ini daripada kadang-kadang ya sore-sore kan di kantor tidak ada lagi kegiatan. Nah, kan ngap ya, sore-sore kan kalau pergi ngopi tidak cocok. Malam cocok. Nah, udah habis sembahyang subuh, habis yang asar, pergi ke kebun. Olahraga juga. Olahraganya apa, Pak? Ya, olahraga nyangkul itulah. Nyangkul sendiri. Pergi ke kebun nyangkul sendiri apa semacam dan bertanam. Dan itu memberikan hasil jelas, makanya aku di kebun itu keanekaragaman buah-buahan ku tanam di situ. Nah jadi pas musim durin ada durin, pas musim rambutan ada rambutan, manggis ada. Jadi di situ. Nah dan senang dan itulah kesenangan sendiri, iya. Bahkan sempat berjual petai kemarin itu berjual apa semacam malah berhasil. Nah itu. Aku dengar-dengar Ikam nih nanam banyak jenis mangga juga, Banyak juga jenis mangga juga. Dan jadi itulah kalau misal terjadi hal kolab dapat kita kan ada kepulauan. Ya lumkan tule kelapan sih menggali ada. Nah ini nih ya. Pangannya ada dari kebun sendiri. Ada kebun sendiri. Ya. Itu saya kira-kira. Oke, Pak. Terus mungkin dua pertanyaan terakhir nih. Ikam ini kan Pak kalau dilihat dari masyarakat juga sosok yang sangat menghargai kearifan lokal, kebudayaan asli Belitung. Ya. Apa yang menyebabkan Ikam begitu sayang dengan kearifan lokal kita nih, Pak? Jadi itulah ya, aku kan kata guru PSBB dan guru Pancasila juga dulu. Kan penatar P4. Isa dulu kan ada BP7 kan. Nah, di sisi lain kita nih ya disiplin ilmu aku juga kan ilmu sosiatri. Kaitan dengan masyarakat. Di sana diajarkan dulunya yang namanya fisiologi masyarakat kota dengan fisiologi masyarakat desa. Nah, situ kita melihat ternyata dalam tatanan kehidupan berbangsa negara nilai-nilai Pancasila kan diambil dari situ. Nah, kita di Belitung ini ya dari segi penatatan sosial dari karena hidup di kampung kemarin kan ya kita melihat memang sebetulnya disondingkan dengan Pancasila itu kita lihat dulu Pancasila aja. Orang Belitung ini. Nah disitulah pada waktu itulah aku jadi ketua KNPI pada waktu itu ya melihat untuk kita membangun suatu daerah kan harus tahu kondisi daerah itu sendiri luar dalam. Kalau secara luar kita mungkin dari segi alam gimana keindahan alam, gimana masalah hasil potensi kekayaan alam dari tambang apa segala macam dan dari kayu-kayan segala macam laut kan kan mudah dilihat. Tapi bukan itu semata membahagiakan rakyat ini, tapi yang utama tatanan sosial kehidupan masyarakat. Nah, dengan ada istiadat budaya kita, inilah sehingga kita alhamdulillah sekarang ini ya kita daerah ini suku bangsa apapun ada, agama apapun ada, tapi kita rukun damai terjadi. Dan di situ ya pada saat aku ketua KNPI, di sinilah aku melihat ini tatanan kehidupan sosial masyarakat yang aku sondingkan juga tadi dengan persoalan disiplinmu tadi kan. Nah makanya aku ketua KNPI itu mengumpulkan punglu gawai, dukun, mainang segala macam. Kita ini selama kemarin belum pernah secara legalitasnya dasar-dasar tatanan sosial masyarakat. Pada waktu itulah mengadakan pertemuan seminar macam akhirnya kita membuat draft tentang ini loh wujudnya, prosesinya perkawinan adat Belitung, pakaian adat Belitung, rumah adat Belitung. Nah pada aku ketua KPI itulah kita anjurkan pemerintah untuk diperdakan. Nah inilah ceritanya. Jadi itu. Jadi ini salah satu hal ya
pada saat aku ketua KNPI lah, tapi tidak aku sendiri kan, kawan-kawan KNPI jual lah. Tapi kita membuat ide ini akhirnya pada saat itu salah satu produk KNPI, aku ketua KNPI adalah terbitnya perda tentang perkawinan adat Belitung, pakaian adat dan rumah adat. Nah sekarang kan di Bank Rumah Adat. Karena itulah orang Belitung itu. Wow, jadi ternyata bukan hanya filosofis saja ya Pak ya? Bukan. Memang benar-benar dalam keseharian sebagai orang Belitung gitu. Nah kalau kita nilai-nilai filosofisnya itu kan luar biasa. Makan bedulang itulah salah satu nilai filosofis kehidupan kita yang sangat luar biasa tingginya. Kita makan bedulang berempat. Dari segi atur, makanya orang Belitung sebetulnya tidak ada puting. Karena segala sesuatu berhadapan empat itu kan mufakat. Nah, musyawarah mufakat dia. Tidak ada sebenarnya orang Belitung. Lah zaman-zaman gini hari ya inilah. Tidak pakai poting-poting, Bang. Kalau misalnya berdulang kan ada sop pegangan di depan kan, tidak ada kan dibagi empat. Situ merasakan ada hak kita, ada hak orang lain. Nah itu kan ya, kita menghargai. Kan tidak ada kita saling bergeli kan main tapak ini kan. Nah ini jadi itu salah satu hal nilai filosofis. Dan kemudian ada juga di sampingnya semuanya. Nanti ada buku tentang nilai-nilai filosofis prosesi itu. Kayak macam misalnya perkawinan pakai keminangan. Ada keminangan itu kan namanya tipa, tanda ikatan perkawinan antar keluarga. Bukan hanya kawin nikah berdua, keluarga juga. Itu kan untuk merangkumkan kesatuan kekeluargaan tadi. Betul. Nah, itu salah satu. Misalkan ada situ ada sire, gambar apa. Itu ada nilai filosofis. Sire itu susunannya ada 3 baris. Apa arti 3 baris? Itu dasar kan sire. Tasbih, tahlil, tahmid. Nah, kau kawin sire. Iya kawin secara agama lah, sah. Tapi tidak pakai pinang, tidak pakai surat menyeret segala macam. Dia kan sah dengan tahlil, tahmid. Nah ini, Mika muda harus tahu ini. Jangan sampai jadi orang Belitung tidak beradat kan. Ini kan ini. Makanya kita harus belajar sebenarnya dari sosok. Kenapa banyak perkawinan kini hari tidak betah? Banyak perceraian. Karena tadi kawinnya tidak secara adat benar-benar. Kawin asal kawin, Pak. Kawin asal kawin, Pak. Apa enggak pakai sere tadi? Tidak pakai pinang segala macam. Nah, soal pergi ke kalah semacam. Mana inilah seharusnya kalau di mana ya benar perkawinan tidak Belitung tidak akan terjadi bebiakan 3 tahun atau 3 bulan pakai kawin dan bercerai. Mika jangan digawaikan lagi. Jangan Pak, mudah-mudahan. Tapi itu terus juga salah satu bentuk kecintaan Ikam terhadap budaya Belitung adalah pas Ikam jadi camat Selat Tasik, Pak ya? Iya. Ikam adalah pencetus kegiatan Maras Tahun, benar Pak? Di Selat Tasik. Ya, jadi inilah ya. Kataku adat istiadat budaya itulah dasar utama untuk gimana membangun bangsa dan negara daerah kita. Aku melihat waktu aku menjadi Salat Nasi, kan waktu dulu ya almarhum Pak Ishak. Nem sesuai kau pendidikan STPMD Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, kau jadi camat ya, Bapak jadi camat pun IPDN. STPDN loh, betul loh. Sama saja ini ya. Nah, sekarang kau pilih, kau nak Salat Nasi, Membalong atau Sijok. Pak, kataku aku di HMI dulunya ada namanya Ustadz Ramadan ceramah dengan kami masalah kepemimpinan. Pemimpin itu apabila diberi amanah, apabila diminta haram. Kalau terjadi jual beli haram jadah Pak gitu kan. Jadi karena Ikam nyuruh aku milih, biarlah aku milih camat Salat Nasi. Kau ni kan kerja ke laut, bangutan enggak nak kiai. Iyalah. Karena aku melihat Salat Nasi pada waktu itu ada permasalahan gejolak. Karena di situ ada 3 suku, suku Melayu, suku Bugis, suku Butun berantam tidak sudah. Tidak akan maju kampung itu. Nah, aku pergi ke sana dan memang dulunya Salat Nasi itu jadi Nusa Kambangan. Ndak beres kerja bang sini dibawa ke sana. Nasi kan kayak lebih maju. Karena memang daerah itu akhirnya aku maju ke sana. Makanya kembali ke adat istiadat budaya. Apa adat budaya Belitung untuk mengadakan ini? Kita ingat adanya acara syukuran Maras Tahun habis panen dan disitulah terciptanya juga adanya seni-seni budaya daerah kita. Gimana pada saat ada Maras Tahun, duduk kumpul di rumah dukun apa semacam, ada nak main bergendang-gendang, berpiul-piul, apa semacam, terjadilah campak. Ada nak berhadra-hadra apa semacam, terjadilah betiong. Ada lah nak dasar-dasar ada nak ya yang namanya bergong berinai tadi. Nah ada nak main pesilat ada guru silat jadi beripat.
Nah ini sebetulnya, maka dia itu pada waktu itu, oke ini kumpul ke dukun, kumpul kita acara malam tahun. Disatukanlah orang-orang ini tadi budaya ini. Alhamdulillah sekarang aman, damai, tentram dan maju sana sih. Akor, Pak ya? Akor. Nah ini salah satu hal. Jadi budaya adat istiadat itulah yang membuat suatu kemajuan. Akhirnya sekarang negara. jadi ditunggu-tunggu terus Pak Maras tahun. Iya. Dari berbondong-bondong orang ke Selat Nasik akhirnya kan. Dan disitulah kehidupan tertulis kembali ke gotong royongan, kebersamaan, rasa persaudaraan, kekeluargaan dengan pentas seni dan segala macam. Nah inilah itu. Jadi kalau suatu daerah hilang adat istiadat budaya, hancur daerah itu. Hilang jati diri, Pak ya? Tidak akan jati diri, tidak akan pernah berhati. Akhirnya berempuk kita lihat di daerah lain. Jangankan antar suku, antar mereka aja daerah lain itu berantam, tidak sudah. Karena tidak ada lagi adat istiadat budaya. Adat istiadatnya tidak dipegang lagi. Oke Pak. Karena sosok Bapak ini kan sangat dekat dengan budaya. Terus menurut Bapak ngelihat anak muda nih Pak, kalau zaman sekarang. Inilah. Bapak tahu sendiri gimana anak muda Biak Belitung zaman sekarang nih. Menurut Bapak gimana? Ya, apapun kemajuan secara teknologi, kemajuan IT, apa semacam. Tapi tolong adat istiadat dan budaya kita jangan Terus sampai kita ini harus kita lestarikan. Maka kita berharap orang tua sangat sekarang tolong bagaimana kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita adat istiadat ini kita lestarikan. Karena kita ini tidak ada istilahnya yang bertentangan dengan aturan-aturan keagamaan, agama manapun, apalagi aturan dengan tatanan undang-undang pemerintah. Kata kode orang mungkin orang Belitung lah yang dulu Pancasilais nih sebelum ada cetus Pancasila. Sedangkan tatanan sejarah kehidupan itu tadi. Nah kita lihat misalnya kan datang orang Cina dari mana kan datang dari orang Bugis, orang mana, tapi kok kita damai Pak ya? Damai. Jadi emang harusnya anak muda zaman sekarang emang harus terus mengingat dan mengimplementasikan budaya itu Pak ya dalam kehidupan sehari-hari ya, Nah harus budaya itu ya. Maka saya pesan sama orang tua kan tolonglah yang ini kita melestarikan adat istiadat kita. Coba kalau ini tidak dilestarikan, kalau lepas hilang masuk budaya-budaya macam-macam nanti ke depan hancur kita di Belitung. Sebelum jauh ya, kita sudah diakui dunia sebagai kawasan UNESCO global. Apa dasarnya disebutkan kan? Karena bukan semata ada 3 unsur. Secara geologis, geodiversity, geoculture. Geoculture ini yang diakui oleh mereka sebagai budaya Melayu melihat itu. Kalau secara geologis tambang di mana-mana ada juga. Betul. Dari segi hayati ya, di geodiversity flora fauna lebih banyak. Tapi kultur tadi melihat Belitung ukun damai dan tentram dengan ada termin rumah adat, pakaian adat segala macam itu salah satu poin penilaian dari penilaian tertinggi itu kita di Belitung yang secara internasional. Nah inilah UNESCO mengakui. UNESCO kan ya di bidang sosial pendidikan. Betul. Nah itu intinya. Dan itu internasional. Jadi memang sebenarnya daerah kita ini sangat-sangat potensial dan harus dijaga. Dan sudah diakui dunia juga ya, Dan Pak ya. sudah diakui dunia. Dengan UNESCO Global Geopark itu kita dia ditunjuk sebagai salah tuan rumah G20 itu. Oke. Karena dari UNESCO itu akhirnya ditunjuk menjadi daerah untuk G20 tahun ini. Kan yang paling dicari aman, damai, tentram daerah itu. Betul. Nah, kita Dan Belitung memenuhi syarat. Dan ini semua di bawah kepemimpinan Pak Sanem ya. Betul. ya enggak, semula kita masyarakat aku enggak merasakan kata aku enggak karena kita sama saya ngebangun ini enggak akan sudah Bangun ada sama-sama dengan masyarakat juga, Pak ya. semua masyarakat. Oke, terima kasih banyak Pak telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Terima kasih juga buat La Lucia yang sudah memberikan venue untuk podcast Sarkes hari ini. Semoga besok-besok bisa bisa lama di sini. Iya, Saya di La Lucia ya. La Lucia luar biasa. Hotel. Oke, mungkin cukup dulu episode kita kali ini. Masih banyak episode lainnya di season baru kita ya kan, Tantowi. Ditunggu aja, jangan lupa like, subscribe, dan komen channel Sarwa Media. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat menonton. Bye.